Halo, kembali lagi bersama Deviani di Baca Kartu. Dan sekarang gue akan membacakan untuk kamu zodiak Leo di bulan April tahun 2020. Jadi langsung aja kita buka kartunya. Kartu energi kamu gue pakai dari Dreaming Way. Dan kartunya ada Mice, Ship, dan Stars. Jadi kamu akan mendapatkan sedikit masalah, bukan masalah yang terlalu besar, dalam proses transformasi kamu atau dalam proses perjalanan kamu menuju kesuksesan. Oke, jadi apa kartu isu keuangan dan karir kamu? Jadi untuk Leo, kartu isu karir dan keuangannya ada Food and Hunger. Jadi kartu Food and Hunger ini gue merasakannya seperti karir kamu sedang mandek, karir kamu sedang dapat sedikit masalah. Gue merasanya dengan keuangan. Jadi kamu sepertinya cemas akan kekurangan, ya. Kamu cemas akan kekurangan makanan, kamu cemas akan kekurangan bahan kebutuhan sehari-hari, sehingga uang kamu banyak habis untuk berurusan dengan makanan ini, karena kamu takut kekurangan, kamu takut kelaparan. Dan untuk di karir kamu pun sepertinya ada sedikit delay, ada sedikit hambatan yang berhubungan juga dengan keuangan. Mungkin ada uang makan kamu mungkin terpotong atau berkurang, atau intinya berhubungan dengan jatah makan untuk di karir kamu. Untuk menjaga kenyamanan itu, kamu untuk melindungi kecemasan kamu akan karir kamu ini, akan keuangan kamu ini, jadi kamu malah lebih banyak makan. Kamu malah lebih banyak mengalokasikan untuk kebutuhan yang sebenarnya nggak perlu. Hanya untuk memenuhi rasa nyaman kamu, kalau kamu nggak akan kekurangan. Oke. Untuk kartu apa yang harus dilakukannya? Kartunya ada nutrition. Ya, ini sebenarnya berhubungan dengan perut sebenarnya. Untuk karir dan keuangan kamu emang berhubungan dengan jatah makan. Jadi yang harus kamu lakukan adalah kamu masak sendiri di rumah. Kamu pergi ke abang sayur, atau kamu order dari pasar, atau kamu ini sesuatu hal yang seperti gue bilang tadi, kamu sepertinya boros untuk suatu makanan karena kamu takut kekurangan, ya. Dan kamu nggak mau kehilangan kenyamanan kamu untuk makan enak. That's why kamu di sini diminta untuk hemat sebenarnya. Kamu diminta untuk makan makanan yang lebih bergizi. Kamu diminta untuk masak sendiri. Kamu diminta untuk lebih wise dalam belanja kamu, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan nimbun, karena semuanya itu akan busuk jadinya kelamaan kalau kamu timbun. Jadi makan secukupnya, oke? Makan secukupnya, karena kamu gak akan kekurangan. Ini yang harus kamu lakukan sih, seperti masak dari rumah, atau kamu mengurangi belanja kamu, atau kamu pergi ke tukang sayur, bukan ke swalayan atau sesuatu hal yang akan menguras keuangan kamu. Oke, seperti makan restoran juga, jadi mungkin bisa kamu batasin. Itu yang harus kamu lakukan di karir dan keuangan kamu. Ya, dan gue pun juga merasakannya kalau untuk di ada delay, seperti gue bilang tadi, ada delay. Gue merasanya ada delay dalam karir kamu. Oke, it's not bukan delay yang lama banget, tapi ada sedikit gangguan dalam karir kamu. Jadi kamu membutuhkan nutrisi yang baik. Kamu membutuhkan nutrisi yang baik untuk diri kamu sendiri. Kamu membutuhkan kehematan. Kamu butuh hemat. Kamu butuh untuk lebih bijak dalam keuangan kamu, supaya ya kamu nggak kekurangan. Itu dia, supaya kamu nggak kekurangan. Dan karir kamu, karena karir kamu mengalami delay,
Ya, jadi kamu harus hemat-hemat dalam keuangan kamu. Dan untuk kartu guidance-nya, oh ya lupa, nutrition itu kata-katanya you conduct healing work with your culinary skills. Maka tadi gue pick up bahwa kamu harus masak sendiri di rumah, kamu harus lebih irit. Ya, itu untuk keuangannya. Dan untuk guidance-nya, oke. Guidance-nya ada White Witch, be the light. Karena ini be the light dan ini ada kartu stars, keuangan dan karir kamu akan setelah mengalami delay, pada akhirnya akan bersinar lagi. Jadi di sini kamu dituntun untuk sabar-sabar aja, dan dalam masa penantian ini kamu nikmatin hidup tapi nggak boleh boros, ya. Itu harus diingat, karena kalau kamu nggak boros, kamu pun bisa mengontrol keuangan kamu. Kamu bisa dengan kesabaran kamu ini akhirnya akan terbayar juga, oke, untuk karirnya. Jadi sepertinya di bulan April ini gue merasakan karir kamu akan menanjak sih. Mungkin bukan menanjak jauh, tapi akan mengalami kenaikan. Ya, asalkan kamu sabar dan irit. Itu sih yang penting, sabar dan irit. Karena mungkin ada sedikit, gue merasakannya ada sedikit titik cerah di bulan April ini. Titik cerah untuk keuangan, sepertinya agak mulai membaik untuk keuangan. Ya, berharap akan sedikit membaik di bulan April ini. Oke, itu untuk kartu karir dan keuangan kamu. Untuk kartu percintaan yang percintaan yang single, kartunya ada apa untuk isunya? Percintaan yang single untuk Leo, kartunya ada farm. Kamu menginginkan kenyamanan, kamu menginginkan berada di tempat yang nyaman, kamu menginginkan suatu stabilitas, kamu menginginkan kamu menginginkan kenyamanan dalam hubungan percintaan kamu ini. Dan gue merasanya juga seperti kamu masih mengisolasi diri kamu sih. Gue merasanya kamu masih belum mau ke kota, ya, di pedesaan. Kamu gak mau ke kota, kamu masih nyaman dengan diri kamu yang sekarang. Kamu masih nyaman dengan rumput hijau, kamu masih nyaman dengan kehidupan kamu masih nyaman di rumah, kamu masih nyaman sendiri, kamu masih nyaman melakukan apapun sendiri. Dan ya, gue merasakan itu untuk percintaan kamu, untuk issues-nya. Ini kartunya ada 2 yang keluar. Untuk apa yang harus dilakukannya. Ada writing sama infinite abundance. Jadi writing ini you heal, inspire, teach, and entertain with the words you write. Dan infinite abundance ini you are fully supported as you devote yourself to your divine life purpose. Karena kamu masih belum mau keluar dari zona nyaman kamu ini, dan kartu apa yang harus kamu lakukannya ada writing dan infinite abundance. Jadi kartu writing ini juga bisa bilang kalau untuk kamu move on dari percintaan kamu ini, dari zona nyaman kamu ini, atau isolasi kamu ini, kamu harus belajar healingnya itu dengan cara menulis. Bisa menulis diary, atau kamu menulis puisi, atau menulis apapun juga yang menjadi ketakutan kamu, maupun pengalaman-pengalaman percintaan kamu, supaya kamu bisa menjadi refleksi untuk di percintaan sebelumnya. Kenapa kamu sampai sekarang masih mengisolasi diri, masih mau berada di zona nyaman, belum mau serius dengan orang, walaupun sebenarnya di sini gue melihatnya udah ada dua kuda ini. Gue merasanya mungkin kamu ada udah memulai suatu hubungan. Jadi kamu mungkin ada yang udah berpasangan, udah lagi deket, atau lagi menjalin dengan seseorang, tapi kamu masih merasa kayak bukan main-main sih,
ngetes dulu aja apakah kamu udah sanggup untuk keluar atau kamu sedang memaksakan diri untuk healing dengan cara keluar dari zona nyaman kamu ini untuk dekat sama seseorang ini. Ya, dan writing ini supaya kamu bisa menuliskan pengalaman-pengalaman kamu, mungkin juga ketakutan-ketakutan kamu. Intinya kamu harus merefleksikan melalui tulisan. Ya, dan Infinite Abundance ini mengajarkan kamu untuk supaya kamu lebih grateful, untuk kamu dalam situasi apapun memang harus release sih, emang harus let go, dan emang harus mau untuk keluar dari zona nyaman, mau untuk berubah. Dan itu biasanya yang sulit untuk dilakukan, karena sebenarnya kita tahu kita harus berubah, tapi kita nggak yakin atau kita butuh ada meyakinkan kita, butuh sesuatu yang nyata yang bisa meyakinkan kita bahwa kita akan baik-baik aja kalau kita keluar dari zona nyaman. Itu biasanya yang dikhawatirkan. Ya, jadi dengan dua kartu ini sebenarnya adalah mengkonfirmasi kalau kamu sudah bisa mengakui apa trauma kamu, atau kenapa kamu nggak mau untuk berada dalam suatu hubungan, atau kamu punya pengalaman yang kamu sendiri pun masih belum bisa move on. Ya, tapi sebenarnya di sini bilang kalau misalnya kamu udah bisa move on, kamu akan ibaratnya akan dilancarkan sih. Seperti kartu Stars ini dan kartu Ships ini, perjalanan kamu akan dilancarkan. Ya. Jadi untuk kartu guidance-nya apa? Guidance untuk Leo percintaan yang single. Kartunya pun juga dua. Kartunya ada Arrow, surround yourself with protective energy, dan Autumn, release the old and the rest. Release the old and rest. Oke. Jadi kartu Arrow ini adalah kamu harus fokus. Kamu harus fokus dengan tujuan kamu. Tujuan kamu apa? Tujuan kamu adalah untuk keluar dari zona aman ini, keluar dari zona nyaman, keluar dari isolasi kamu dalam hubungan percintaan, dan kamu harus fokus untuk healing, fokus untuk menulis pengalaman kamu, fokus untuk menulis supaya kamu lebih grateful, supaya kamu lebih menyadari bahwa sebenarnya orang di masa lalu kamu ini udah gak punya pengaruh apa-apa sama kamu. Yang menjadi masalah adalah kamu dengan diri kamu sendiri. Kamu berperang melawan perasaan dan kenyamanan kamu sendiri sebenarnya. Jadi orang di masa lalu ini hanya transit ke kamu, tapi kamu belum bisa move on. Jadi kamu harus menuliskan fokus menuliskan apa yang menjadi tujuan kamu, apa yang kamu pengen dalam menjalin sebuah hubungan percintaan. Dan juga Autumn. Autumn ini artinya kalau kamu udah bisa melepaskan fear kamu, udah bisa melepaskan trauma kamu, Autumn ini adalah saatnya untuk kamu istirahat, saatnya untuk kamu berserah, saatnya kamu untuk menanti abundance. Artinya kalau kamu sudah berusaha, kamu udah berdoa, kamu tinggal beristirahat, kamu tinggal menunggu hasilnya. Ya, kartu Autumn ini artinya itu, dan hasilnya apa? Infinite Abundance ini, bahwa kamu akan dilancarkan hubungannya, atau dilancarkan hubungan percintaan kamu ke depannya. Ya, gue berharap kalau kamu bisa mengerti pesannya, dan gue merasanya juga dengan kartu Autumn dan Infinite Abundance ini, mungkin ada dari kamu yang nanti saat musim gugur, mungkin September akhir sampai Desember, ya, kamu mungkin akan menikah,
Ya, gue merasanya sih seperti menikah sih. Gue merasanya seperti menikah. Mungkin ada dari kamu nanti bulan autumn season ini kamu akan menikah, kamu akan meraih abundance kamu ini. Karena kamu sudah berhasil untuk merilis dan kamu udah fokus apa yang kamu inginkan, kesalahan-kesalahan apa dalam suatu hubungan yang harus kamu perbaiki. Mungkin bisa jadi nih kamu terlalu memprotek diri kamu sampai orang yang mau deketin kamu ini jadi takut dan merasa kamu superior atau dominan. Bisa juga kamu dalam suatu hubungan nggak bisa ngomong, memberikan pasangan kamu untuk mengambil keputusan. Jadi kamu kayak jawabannya terserah dan ngikutin aja karena sebenarnya kamu mau speak up tapi kamu nggak mampu. Ya, itu bisa berhubungan dengan throat chakra juga. Dan ya mungkin dengan latihan menulis ini kamu jadi bisa lebih bisa mengungkapkan perasaan kamu. Oke, jadi gue merasa seperti itu. Dan ya, gue merasa akan ada yang menikah di autumn season nanti. Ya, kalau itu benar selamat buat kamu. Dan jangan lupa untuk latihan mengungkapkan perasaan kamu, mengungkapkan fear kamu, dan bagaimana caranya kamu bisa merefleksikan diri untuk hubungan yang lebih baik ke depannya. Oke, itu untuk percintaan kamu yang single. Dan untuk percintaan yang berpasangan. Oke, untuk Leo, kartu percintaan yang berpasangan, isusnya apa? Oke. Untuk Leo ini kenapa kartu yang keluar selalu 2? Jadi kartu isu yang berpasangan ini ada living or travel dan orphan. Living or travel and orphan. Ya, seperti kartu mice dan ship ini, living or travel and orphan. Kamu takut ditinggalkan dengan pasangan kamu. Karena atau mungkin juga kamu sebenarnya terlalu posesif dengan pasangan kamu sehingga kamu mau melakukan apa aja untuk suatu hubungan kamu ini berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus, tanpa cobaan yang berarti. Padahal sebenarnya kamu hanya menanggung perasaan kamu sendiri, takut di abandon, takut diabaikan. Ya, gue merasanya itu. Dan mungkin juga ini ada hubungannya dengan di masa lalu. Mungkin kamu punya orang tua yang bercerai. Mungkin juga orang tua kamu terlalu sibuk sampai kamu harus memikirkan diri kamu sendiri. Dan sehingga kamu jadi super mandiri. Jadi saat kamu bertemu dengan pasangan kamu sepertinya terlalu terikat sama dia. Kamu terlalu terikat sama dia dan kamu tidak supaya kamu nggak diabaikan, supaya kamu nggak diceraikan, tapi jadinya kamu frustrasi sendiri, jadinya kamu berat sendiri, jadinya kamu menanggung apa-apa sendiri. Itu yang gue pick up energinya. Ada sesuatu dengan masa lalu kamu dan gue merasanya mungkin yaitu kamu broken home, atau orang tua kamu salah satunya ada yang pergi meninggalkan kamu, atau ada yang meninggal waktu kamu kecil. Jadinya itu yang membuat kamu masih berbekas dan jadinya overprotective. Atau malah sebaliknya, kamu malah gak bisa melakukan apa-apa, kamu kayak freezing, kamu kayak beku, gak tahu mau harus gimana. Oke, jadi kartu apa yang harus kamu lakukannya apa untuk percintaan yang berpasangan ini? Kartunya ada animals. You understand animals and communicate with them intuitively.
Trust your inner guidance as the animals are part of your life's work. Mungkin kamu ada yang punya binatang piaraan, atau kalaupun kamu nggak punya binatang piaraan, kamu suka dengan kucing atau anjing dan kamu seperti merasa mereka itu teman kamu dan kamu lebih senang curhat dengan mereka daripada dengan manusia, karena kamu merasa mereka selalu ada buat kamu. Mereka itu lebih setia dibanding dengan manusia. Ya, dan ini bisa jadi juga bahwa kamu membentengi diri kamu untuk lebih kuat. Jadi kartu animals ini adalah, ya, ini ada animals dan ini ada pohon. Kartu yang harus dilakukannya adalah kamu harus kuat, kamu harus stabil, kamu harus kokoh, kamu harus menyadari bahwa kamu itu nggak sendiri, kamu itu tidak ditinggalkan, dan atau kamu tidak disayang sampai harus kamu diabaikan, di-abandon, bahwa kamu mempunyai spirit guide atau kamu mempunyai guardian angel, atau kamu mempunyai sesuatu maupun seseorang maupun apapun itu yang sebenarnya selalu ada sama kamu, yang selalu membimbing kamu dan melindungi kamu. Gue merasanya mungkin ada dari kamu yang pernah dibilangin, kamu bertemu dengan orang pintar atau orang yang punya sixth sense, kamu punya penjaga, dan penjaganya itu mungkin macan atau singa atau sesuatu binatang buas seperti di kartu ini. Jadi kartu animals ini adalah menyarankan kamu untuk lebih kuat dan punya pegangan hidup. Kamu jangan kosong. Kamu jangan berpikir bahwa orang tidak mencintai kamu. Kamu jangan berpikir bahwa kamu semuanya salah kamu. Atau mungkin karena kamu takut dengan ditinggalkan dan di-abandon ini, kamu jadi menciptakan pribadi kamu yang keras. Kamu jadi overprotective tadi. Kamu menjadi membuat diri kamu itu seperti tidak akan disakiti. Dan ya, seperti Leo singa, dan ini macan, ya gue menganggapnya juga sama-sama binatang buas dan kuat. Ini versi perempuannya. Dan gue merasanya seperti kamu terlalu angkuh, oke? Kamu terlalu angkuh, jadinya mungkin itu yang menjadi isu kamu sebenarnya. Karena kamu gak mau ditinggalkan, kamu gak mau terlihat lemah, kamu jadi membentengi diri kamu dan terlalu kuat bentengnya sehingga dirasa bahwa kamu itu gak membutuhkan pasangan kamu. Oke, jadi apa harus kamu lakukan adalah kamu harus mengontrol emosi kamu, temperamental kamu. Kamu harus mengontrol sisi kamu yang ini, sisi kamu yang gak mau disakitin ini. Kamu harus lebih melunak dan kamu harus menjinakkan dia. Jadi jangan sampai sisi kamu yang lebih galak ini, yang melindungi kamu ini, yang mengambil alih. Oke, semoga kamu ngerti maksudnya. Dan kamu harus seperti pohon ini, pohon yang kuat ini. Oke, kamu harus seperti pohon itu untuk kamu lebih kuat lagi, dan kamu sebenarnya mempunyai sandaran hidup. Ya, mungkin si tiger ini adalah pasangan kamu. Jadi kamu dan pasangan kamu ini saling mendukung. Jadi pasangan kamu ini memang tidak akan meninggalkan kamu, karena pasangan kamu ini tahu kalau rapuhnya kamu gimana, tahu kalau sebenarnya juga kamu mempunyai sisi yang lembut. Dan kamu harus membuat diri kamu mengalir. Kamu harus membuat diri kamu dalam hubungan ini mengalir, jangan dikontrol. Kamu harus kurang-kurangi dalam mengontrol
kehidupan rumah tangga kamu atau pasangan kamu, atau bahkan mengontrol diri kamu sendiri karena berangkat dari isu kamu di abandon ini. Oke, jadi dan ini ada air dan ini ada ship yang berhubungan sama air juga. Bisa jadi juga artinya healing. Jadi artinya kamu purify, jadi kamu membersihkan hati kamu, membersihkan pikiran kamu dari ditinggalkan ini. Karena ship ini kan juga artinya journey. Ya, jadi kamu harus membersihkan diri, membersihkan pikiran kamu, membersihkan hati kamu tentang masalah ditinggalkan dan di-abandon ini. Karena gue merasanya sebenarnya tidak ada yang meng-abandon kamu atau meninggalkan kamu. Itu hanyalah sisi lemah kamu, sisi sakit hati kamu, sisi trauma kamu yang masih belum bisa kamu lepaskan, ya. Dan kamu memprotek diri kamu ini menjadi orang yang overprotective, menjadi orang yang terlalu kuat, ya. Jadi kamu harus lemesin diri kamu sendiri, oke? Jadi itu yang harus kamu lakukannya. Kamu harus mengikuti air mengalir. Jadi kontrol emosi kamu harus kontrol emosi kamu harus kontrol pikiran kamu, dan juga kamu harus tahu bahwa gak ada yang meninggalkan kamu. Kalau kamu udah bisa sampai sejauh ini, karena memang kamu adalah orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Jadi kamu tidak perlu membentengi diri kamu lagi terlalu kencang atau terlalu kuat. Oke. Dan kartu guidance-nya apa? Kartunya ada High Priest, Intent and Create. Jadi kartu High Priestess ini adalah seperti kartu animal ini, power. Dan High Priest ini juga memegang tongkat, jadi dia memegang kendali, dia bisa mewujudkan apa yang ada di pikirannya. Jadi kamu mempunyai kekuatan untuk mengubah hidup kamu. Kamu punya kekuatan untuk menghadapi fear kamu yang takut ditinggalkan ini dan diabaikan ini. Dan seperti tadi gue bilang, gue ngerasanya kamu adalah orang yang kuat. Kamu bisa berada sampai di hari ini, di saat ini, karena kamu memang sebenarnya adalah orang yang kuat. Kamu punya fondasi, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dalam hidup kamu, dan kamu tahu bagaimana untuk menjaga hubungan ini. Cuman karena fear kamu jadinya kamu menjadi terlalu dominan, ya. Kamu tahu kamu harus bagaimana untuk menghadapi fear kamu ini, dan kamu punya kekuatan untuk mewujudkannya dengan kekuatan pikiran, yaitu dengan positive thinking dan dengan manifestasi. Kamu pasti bisa mengatasi ketakutan issues kamu ini, ya. So don't feed the fear, okay? Karena seperti kartu stars ini, sebenarnya kamu akan mencapai tujuan kamu. Kamu bisa memperbaiki hubungan percintaan kamu yang berpasangan ini. Oke, jadi itu untuk yang berpasangan. Sekarang untuk kesehatannya. Apa isu kesehatan Leo di bulan April tahun 2020? Kartunya ada biblical. Kamu sedang tidak percaya dengan kekuatan Tuhan. Kamu sedang tidak percaya dengan agama kamu atau kepercayaan kamu, bahwa semua ini akan baik-baik aja. Ya, gue merasa seperti itu. Dan kamu pun juga nggak percaya dengan apa kata pendeta, atau apa kata ustadz, atau apa kata ulama, atau kata pandit, pemuka agama yang memberikan ayat-ayat yang mungkin bisa
meringankan hati, tapi kamu tahu bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Kamu tahu bahwa disease ini, wabah ini adalah sudah mendunia dan sudah menjalar atau menjelajah ke seluruh dunia, ya. Dan kamu tahu, dan kamu dengan isu kesehatan ini, kamu sedang tidak percaya dengan kepercayaan kamu sendiri. Oke, itu isunya. Karena kamu melihat bahwa wabah ini adalah kenyataan, dan untuk dia menenangkan dengan ayat-ayat atau baca kitab suci atau berita-berita positif itu sedang tidak masuk sama kamu. It's all about fear. It's all about fear sebenarnya. Kamu lagi kemakan sama fear kamu. Kartunya adalah strength. Everything you've experienced in your life has made you strong and courageous. Kartunya adalah kamu harus mempunyai kekuatan kamu sendiri. Dan ini gue merasanya mungkin juga dengan healing, tentang kesembuhan sih. Gue merasanya dengan biblical ini mungkin kamu sedang sakit, makanya kamu tidak percaya dengan penyembuhan kamu sendiri. Kamu gak percaya kalau kamu akan sembuh. Kamu gak percaya kalau apa yang terjadi dengan penyakit kamu atau apa yang terjadi dengan dunia ini, dengan wabah ini, kamu gak percaya ini akan berakhir karena kamu mengalami sendiri. Dan kartu yang harus dilakukannya adalah strength, dimana kamu harus mempunyai kekuatan supaya kamu bisa sembuh. Kamu harus memerangi sendiri ketakutan kamu maupun penyakit kamu, karena seperti, entah, gue merasanya seperti flu burung, karena ada burung jadi gue bilangnya kayak flu burung. Kamu harus memerangi penyakit itu sendiri, dan kamu harus mempunyai kekuatan, mempunyai stamina, mempunyai antibodi, mempunyai kamu harus mempunyai keyakinan juga bahwa kamu akan sembuh dan kamu akan melewati ini semua. Jadi memang kuncinya adalah punya kekuatan, punya perlindungan untuk diri kamu sendiri. Jadi apa guidance kamu untuk kesehatannya? Kartunya adalah Heart Guardian. Love and let yourself be loved. Dengan kartu biblical ini, yang kamu sedang tidak mempunyai kepercayaan, kamu sedang memberi makan fear kamu. Heart Guardian ini memberitahu kalau kamu mempunyai kartu star, yang which is kamu akan mencapai kesembuhan kamu, dan bahwa dalam perjalanan kamu mencapai kesembuhan ini, kepercayaan kamu lagi digerogotin, bahwa ada sedikit delay, ada sedikit masalah dalam perjalanan kesehatan kamu, tapi kamu akan sehat. Kamu harus percaya kalau kamu akan sehat, dan kalau kamu berada di tangan yang tepat. Dan kartu Heart Guardian ini kasih tahu kamu kalau kamu tuh nggak sendirian. That's why kamu butuh kekuatan. Kamu itu nggak sendirian karena kamu juga di-guide sama burung ini. Dia akan guide kamu kemanapun kamu pergi, memberikan arah yang terbaik untuk kamu. Dan kalau kamu dicintai, dan juga kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Karena kalau kamu pikirannya negatif, kamu nggak percaya sama diri kamu akan merasa kamu nggak dicintain, kamu nggak merasa bahwa semuanya itu nggak cukup. Apa yang kamu lakukan itu sepertinya tidak cukup dan tidak membawa arti apapun bagi diri kamu maupun bagi orang lain. Karena dengan kamu sakit ini kan kamu harus berjuang sendiri, jadi kamu kayak ngerasa down. Kamu ngerasa bahwa in the end kamu akan sendiri. Tapi yang harus kamu ketahui bahwa sampai kamu di tahap yang sekarang,
kamu nggak akan menjadi yang sekarang, pribadi yang sekarang, atau berada di tempat yang sekarang kalau nggak ada orang yang mendukung dan mencintai kamu. Oke, so ya, dan dengan kartu heart ini gue pun juga merasakan mungkin penyakit kamu ini berhubungan dengan jantung atau paru. Ya, gue mungkin berhubungan dengan jantung atau paru. Oke, so ya, bersihkan hati kamu, minum obat kalau kamu sakit, ikutin semua anjuran dokter, dan tetap punya kepercayaan, kepercayaan dan juga kekuatan. Oke, kalau kamu memang gak percaya dengan ayat-ayat segala macam dan kamu lebih rasional, minimal kamu harus positive thinking, minimal kamu harus memikirkan bahwa kamu akan sembuh dan belajar di proses ini. Ya, proses ini yang terpenting untuk membentuk kepercayaan dan kekuatan kamu. Semoga lekas sehat untuk kamu Leo di bulan April 2020, dan apapun bacaan kamu untuk Leo, intinya adalah kamu jangan memberi makan fear kamu, karena kamu sedang tidak mempunyai kepercayaan, dan mungkin trauma kamu mungkin karena sakit ini kamu merasa kamu akan pergi, kamu merasa akan ditinggalkan, atau kamu merasa akan meninggalkan orang, sehingga kamu jadi semakin down dan ya tidak percaya apa-apa, dan kamu merasa ya pada akhirnya kamu akan sendiri. Mungkin itu ya, so have faith, karena bagaimanapun punya iman dan keyakinan itu penting banget. Bagaimanapun juga, dan gue juga nggak bisa bilang iman, kepercayaan atau keyakinannya itu seperti apa, karena itu berdasarkan dari pengalaman spiritual kamu sendiri, dan setiap orang mempunyai pengalaman spiritual yang berbeda. Walaupun dikasih tahu caranya adalah harus begini, tidak semua cara itu cocok. Itu hanya sebagai saran aja, dan saat kamu menemukan cara kamu sendiri, jalankan cara kamu itu, walaupun mungkin itu tidak cocok dengan orang lain. Oke, tetap berpikir positif, dan semoga pesannya sampai, semoga pesannya resonates, dan semoga hal baik akan datang ke kehidupan kita semua secepatnya dengan usaha dan juga doa. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video baca kartu selanjutnya. Bye bye.